Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibur Rahman dari kelas Ekonomi Syariah 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan moneter syariah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk dapat mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan penerimaan negara berupa pajak pemerintah. Apa tujuan kebijakan fiskal? Yang pertama, menyediakan lapangan pekerjaan yang luas dan merata. Yang kedua, mempercepat laju investasi. Yang ketiga, menciptakan keadilan nasional. Yang keempat, pemerataan dan pendistribusian pendapatan. Yang kelima, tercapainya kestabilan ekonomi secara nasional. Yang keenam, memacu tingkat pertumbuhan ekonomi secara merata. Klasifikasi kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal yang menyangkut pembelian atau pengeluaran. Yang kedua, kebijakan yang menyangkut perpajakan. Yang ketiga, kebijakan yang menyangkut pembiayaan transfer. Kebijakan fiskal Islam. Kebijakan fiskal Islam itu harus mempunyai prinsip-prinsip ekonomi Islam yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga yaitu kenabian, yang keempat pemerintah atau khilafah, yang kelima yaitu ma'at atau hasil. Karakteristik kebijakan fiskal Islam. Yang pertama, pengeluaran negara berdasarkan pendapatan, sehingga jarang terjadinya defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan keuntungan, bukan pada jumlah barang. Jenis kebijakan anggaran. Yang pertama, anggaran surplus, yaitu anggaran yang ditandai dengan penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran negara. Yang kedua, anggaran berimbang, yaitu anggaran suatu pemerintah yang menetapkan bahwa pengeluaran sama besarnya dengan penerimaan negara. Yang ketiga yaitu anggaran defisit, anggaran suatu negara yang ditandai dengan pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. Biasanya, anggaran defisit ini diterapkan pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sedangkan, anggaran berimbang ini biasanya diterapkan pada negara-negara maju. Fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu fungsi alokasi, yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat seperti public goods, seperti jembatan, jalan, dan tempat ibadah dapat terpenuhi. Yang kedua yaitu fungsi distribusi, yaitu fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan. Yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi, yaitu agar terpeliharanya keseimbangan ekonomi, terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga-harga umum yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih memadai. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter, biasanya itu bank sentral, untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada gilirannya itu akan mempengaruhi kegiatan ekonomi di masyarakat. Ada 3 indikator kebijakan moneter. Yang pertama, uang beredar. Yang kedua, pengendalian pergerakan nilai tukar. Dan yang ketiga, tingkat inflasi. Fungsi kebijakan moneter: menjaga iklim investasi dalam suatu negara, meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, mengatasi tingkat pengangguran, dan membuka sejumlah lapangan pekerjaan baru, membantu untuk meningkatkan sejumlah neraca pembayaran, menjaga stabilitas dan nilai tukar mata uang, menjaga stabilitas harga barang, dan mengendalikan laju inflasi. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Definisi uang. Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu atau benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar barang atau perdagangan dengan pertukaran nilai.
Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai suatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Fungsi uang. Uang sebagai alat tukar. Uang sebagai alat penyimpan nilai atau daya beli. Uang sebagai alat tukar satuan hitung. Uang sebagai ukuran standar pembayaran yang ditangguhkan. Adapun fungsi uang menurut syariah, yang pertama sebagai alat tukar. Alat tukar bukan komersial komoditi, tidak bernilai, tetapi memperlancar transaksi ekonomi. Ukuran pembayaran. Uang hanya alat untuk ukuran pembayaran dan tidak mendatangkan keuntungan. Penyimpanan nilai. Uang hanya wadah atau penyimpan nilai suatu barang dan tidak mendatangkan keuntungan. Satuan hitung. Alat hitung harus bernilai tetap, stabil, dan tidak fluktuatif. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.